Qala al-musannifu amsilatu ala yusril Islam. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa agama kita, agama Islam, syariatnya sangat peduli dengan kemudahan bagi umatnya. Syariat Islam bukan syariat yang memberatkan, tapi juga bukan syariat yang sia-sia, yang tidak mengandung makna. Para ulama kita dalam menyimpulkan hukum tidak memberat-beratkan, tapi juga enggak ngenteng-ngenteng, enggak gampang-gampang gitu. Jadi syariat Islam materinya sedang, enggak berat, enggak juga terlalu enteng. Ayat Quran menegaskan itu. Sebelumnya sudah kita ketahui di surah Al-Hajj ayat 78 diantaranya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma, dan tidaklah ja'ala Allah menjadikan 'alaikum atas kalian fid dini dalam agama ini min haraj, kesulitan. Perintah-perintah Islam, perintah agama Islam tidak berlaku mutlak untuk seluruh umatnya. Perintah zakat misal, siapa yang wajib zakat? Yang punya harta mencapai nisab. Meskipun begitu, buat umat yang hartanya enggak mencapai batas minimal, tapi ingin banyak pahala dari ibadah harta, silakan. Allah berikan jalan, sedekah, infak, jariyah. Kita mau sedekah enggak harus nunggu punya duit sekian puluh juta, enggak. Zakat iya baru. Mau jariyah enggak harus bisa nyumbang berapa juta, enggak. Masjid dibangun, kita nyumbang cuma satu batu bata, itu sudah bernilai jariyah. Haji wajib tidak untuk setiap muslim. Wa man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk menempuh perjalanan haji, fisiknya sehat, iya, punya ongkosnya, iya, punya bekal buat dirinya di sana, juga buat keluarga yang ditinggalkan. Ketika dia punya ongkos pas-pasan buat dia sendiri, keluarga yang ditinggal, repot makannya, dia belum wajib haji. Perintah sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu pun tidak untuk semua umat Islam. Untuk umat Islam yang mampu berdiri. Yang nggak mampu berdiri, perintah sholat tetap berlaku. Silahkan dengan cara yang kamu bisa. Nah, berikut ini amsilatun ala yusril Islam. Contoh-contoh yang menggambarkan betapa mudahnya, betapa gampangnya ajaran Islam, betapa mudahnya perintah-perintah Islam. Wa minal amsilati ada yusril Islam mayali. Di antara contoh-contoh yang memperlihatkan mudahnya ajaran Islam, ada beberapa hal oleh penulis kitab ini. Pertama, as-salatu qa'idan liman yashukku alaihil qiyamu. Salat dengan cara duduk bagi orang yang yashukku alaihil qiyam, orang yang berat banget untuk berdiri. Jadi boleh sholat duduk tuh bukan mereka yang sama sekali nggak bisa berdiri, bukan. Bisa berdiri tapi rekoso banget, berat banget kalau dia berdiri. Itu sudah boleh sholat sambil duduk. Jadi bukan berarti yang nggak bisa berdiri baru boleh sholat sambil duduk, bukan. Berdiri bisa tapi berat banget,
jadi nggak konsentrasi, nggak khusyuk karena mikir beratnya, mau jatuh segala macam, silahkan sambil duduk. Jadi sholat sambil duduk liman yasyukku alaihil qiyamu, bagi orang yang berat banget dia untuk bisa berdiri, boleh sudah sambil duduk. Kalau orang bisa jalan ke sana kemari, bahkan bisa olahraga, itu menandakan berdiri berat atau tidak? Ada soalnya di sono. Kalau pagi dia olahraga jalan kaki, tapi setiap kali sholat pasti duduk di kursi. Itu yang moga-moga aja Allah maklumi, Allah terima sholatnya. Kalau kita kembalikan ke hadis Nabi, orang yang bisa berdiri, enteng berdiri kok sholat sambil duduk, khususnya sholat wajib, itu enggak sah sholatnya. Berarti syarat sholat pertama berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib tidak dia laksanakan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika seorang sahabat sedang sakit nanya, ya Rasul, bagaimana aku harus mengerjakan sholat? Nama sahabat itu Imran bin Husain. Jawaban Nabi tidak hanya untuk beliau, tidak hanya untuk sahabat yang nanya, tapi untuk semua umat. Jawaban beliau, sholli qaiman, kerjakanlah sholatmu dengan berdiri. Fa'il lam tastati, jika kamu nggak mampu berdiri, faqaidan, baru kamu boleh duduk. Nah, makna ucapan Rasul jika kamu tidak mampu, oleh ulama digali, dijelaskan maknanya bukan benar-benar nggak mampu, mampu tapi berat banget dia untuk bisa berdiri, itu termasuk boleh. Buat kita lebih baik selama mampu berdiri. Misal kita mampunya berdiri cuma katakanlah 1 menit, habis itu pasti nggak kuat, siapin aja kursi. Begitu di waktunya kita udah nggak mampu, mau jatuh, duduk di kursi. Itu lebih baik daripada dalam kondisi kita berdiri masih enteng kok udah langsung duduk dari awal. Itu yang, kalau kita kembalikan ke hadis ini, riwayat Imam Bukhari 1066, perintah Nabi, kerjakan sholat berdiri. Jika kamu nggak bisa berdiri, nggak mampu, silahkan duduk. Bahkan andaikan duduk pun nggak mampu, fa'ilam tastati fa'ala jambin, silahkan berbaring. Ini salah satu contoh betapa perintah Islam itu fleksibel, enggak kaku, bukan harga mati. Kalau ada ulama, ada ustadz kok kaku banget dalam menyimpulkan hukum, boleh jadi semangat kemudahan Islam tidak dia hayati, sehingga ketika ditanya menyampaikan masalah hukum selalu yang berat-berat yang dia sampaikan. Kalau buat dirinya sendiri silakan aja. Sebagaimana Rasulullah untuk beliau sendiri, beliau kalau sholat, masya Allah, sampai kaki beliau bengkak-bengkak karena berdirinya lama. Enggak cuma berdirinya, kalau beliau sholat berdiri lama, rukuknya pasti juga lama, i'tidal juga pasti lama. Jadi kalau ada yang nyampaikan Rasul kalau sholat malam berdirinya lama, berdirinya tapi rukuk sujudnya enggak, itu salah. Enggak lengkap dia membaca hadis. Karena informasi tentang sholat malamnya Rasul, kalau kita baca lengkap, Rasul baca Al-Baqarah, iya betul, tapi di bagian akhir Rasul melaksanakan ruku nggak beda jauh dari berdirinya. Jangan diyakini bahwa ruku cuma subhana rabbiyal azim 3 kali, enggak, pokoknya ganjil, mau 1001 kali pokoknya ganjil. Dan ruku itu harus diseimbangkan dengan berdiri. Itu contoh sholat Rasul. Begitu juga ketika bangun dari ruku, berapa lama? Nggak beda jauh dari berdiri.
Lalu nanti sujud berapa lama? Enggak beda jauh dari berdiri. Jadi kalau ada di antara saudara kita ngerjain sholat berdirinya lama tapi rukuk sujudnya sebentar, itu tidak mencontoh Rasul. Memang nggak batal tapi kurang baik. Ada yang sujudnya dilamain, itu pun sujud terakhir, bahkan sampai lebih lama dibanding berdirinya. Itu bukannya nggak sah, tetap sah, tapi kurang baik, kurang optimal dalam mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kedua yang menggambarkan kemudahan Islam, qasrus sholatir rubaiyati wal jam'u baina sholataini lil musafiri. Sholat 4 rakaat kita qasar, bikin 2 rakaat. Bagi musafir, orang yang musafir yang bepergian jauh, minimal jaraknya 81 km atau 4 burud bahasa aslinya, atau 16 farsah bahasa kitanya. Ada yang menyebut 81 km, ada yang menyebut 88. Mengqasar sholat, menjamak, menggabung 2 sholat, duhur, asar, maghrib, isya bagi musafir, itu juga salah satu contoh betapa ajaran Islam, betapa perintah Islam itu sangat mudah. Dulunya dispensasi sholat bagi musafir 4 rakaat dijadiin 2 waktu, duhur asar dikerjain di 1 waktu. Itu diberikan karena saat itu awalnya mengerjakan sholat itu bukan sesuatu yang mudah dalam perjalanan. Di awal-awal Islam didakwahkan, ketika umat Islam sholat di perjalanan, kelihatan orang kafir pasti akan diganggu. Karena itu Allah memberikan saran untuk sholatnya jangan berlama-lama, 4 rakaat bikin 2 aja. Di surah An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Ayat. Wa idza darabtum fil ardi, jika kamu bepergian di muka bumi, bepergian jauh, paling tidak 81 km, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak ada dosa kamu mengkosong salatmu. Ini salah satu bentuk kemudahan Islam yang Allah berikan untuk musafir. Musafir untuk tujuan apapun, selama tujuannya tujuan yang tidak melanggar syariat. Tujuan untuk wisata boleh, asal wisatanya bukan wisata pengen lihat orang-orang barat bule telanjang di Pantai Kuta. Itu nggak boleh kosong di situ. Wisata tujuannya untuk melihat keindahan alam, mengagumi ciptaan Allah, yang selanjutnya kita jadi lebih cinta lagi pada Allah, lebih mantap iman kita. Itu sunnah nilainya. Atau wisata ke Timur Tengah, kita lihat bekas umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Kita lihat Fir'aun dan lain sebagainya. Kita datangi Laut Mati, tempat kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah. Dari situ kita hayati, iman kita semakin mantap. Itu berpahala, nilainya sunnah. Jadi kita bepergian kemanapun, selama niat kepergian kita itu niat yang dibolehkan syariat, bukan niat maksiat, jarak bepergian kita paling tidak 4 burud atau 16 farsah atau 81 km,
kita dibolehkan untuk mengqashar sholat dan menjamak sholat. Memang 4 mazhab berbeda kesimpulan. Apa hukumnya mengqashar sholat bagi musafir? 4 mazhab itu berbeda kesimpulan. Imam Abu Hanifah berpandangan siapapun musafir wajib mengqashar sholat. Imam Abu Hanifah. Imam Malik berpandangan bagi musafir sunnah muakkadah mengqashar sholat. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan mengqashar sholat bagi musafir itu pilihan. Dia mau qashar silahkan, mau tidak qashar. Tidak qashar istilahnya apa? Tam atau itmam. Ya mau qashar silahkan, mau itmam silahkan, menyempurnakan. Pilihan. Tapi ternyata Rasulullah 4 khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, sepanjang hidup beliau ini kalau bepergian selalu mengqashar sholat. Beliau selalu. Sebaliknya tidak semua sahabat beliau mengqashar. Siti Aisyah cerita pernah beliau bersama Rasul sedang dalam perjalanan mau umroh. Di perjalanan itu Rasul mengqashar sholat, Siti Aisyah tidak tam sholatnya. Rasul tidak puasa, Siti Aisyah tetap puasa. Lalu Siti Aisyah nanya, klarifikasi ya Rasul, sepanjang perjalanan engkau selalu mengqashar sholat, aku tidak. Engkau tidak puasa, aku tetap puasa. Ini bagaimana ya Rasul? Jawaban Rasul, ahsanti, kamu bagus, baik. Apa yang kamu lakukan itu baik. Rasul nggak larang kamu. Allah udah kasih qashar, kamu pakai sholat sempurna, qashar. Enggak. Dari situlah Imam Syafi'i menyimpulkan qashar bagi musafir itu pilihan. Yang mau qashar silakan, yang tidak juga silakan. Yang jelas Rasul dan 4 khalifah setelahnya selalu mengqashar sholat beliau setiap kali bepergian. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita melihat itu, sudah tentu ketika ada contoh dari Rasul dan dari sahabat kok berbeda, kita utamakan mencontoh Rasulullah tanpa kita memandang salah apa yang dilakukan sahabat yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Rasul. Sekaligus itu pelajaran buat kita bahwa mengikuti sunnah Rasul itu bukan kewajiban. Rasul qashar ketika musafir. Istri beliau Siti Aisyah tidak qashar. Ketika nanya ke Rasul, apa yang kamu lakukan itu baik. Berbeda dari yang dilakukan Rasul. Itu bukan aib, karena memang dalam hal itu ada pilihan, mau qashar atau tidak. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika nggak ada pilihan, yang ada contoh Rasul, nggak ada pilihan lain, baru kita harus berusaha mencontoh Rasul. Jadi jangan setiap yang tidak mengikuti sunnah langsung kita anggap tercela. Jangan. Ada saudara kita yang kalau jenggotnya nggak dipanjangin dianggap nggak sunnah. Berarti di sini yang sunnah cuma siapa? Ada yang seperti itu. Bahkan ada mereka kalau mau menghadiri pengajian, dilihat yang ngajar tuh jenggotnya panjang atau enggak. Kalau enggak, itu ustadznya enggak nyunah, itu enggak bagus ngaji sama dia.
Ini terlalu terlalu sempit memandang sunnah. Katakanlah manjangin jenggot sunnah, memang sunnah cuma itu. Boleh jadi orang yang dianggap nggak nyunnah, dia mengerjakan sunnah yang lebih penting, mencontoh akhlak Nabi dalam perilaku. Sedangkan dia yang enteng jelek-jelekin orang lain, jelas itu tidak mencontoh akhlak Nabi. Akan lebih baik kalau gurunya akhlaknya gimana, indah apa enggak. Itu lebih baik daripada gurunya jenggotnya panjang enggak. Jenggot panjang enggak ada manfaatnya buat orang lain. Tapi ketika yang dicontoh itu akhlak, perilaku indah, orang lain benar-benar merasain betapa indahnya orang Islam. Di samping itu, di sisi lain masih banyak muslim yang salah memandang jenggot. Ada orang yang kalau melihat jenggotnya panjang ada perasaan nggak enak, perasaan takut. Saya masih ingat dulu ibu-ibu takut kalau melihat saya. Setelah lama kenal baru ibu-ibu itu cerita ke uminya anak-anak. Ada di sana. Isi ibu-ibu itu sekarang udah balik ke Jepara lagi. Dulu tinggal di situ. Ketika melihat umat Islam jenggot panjang, nggak usah dimasalahin. Ketika akhlaknya buruk, baru silahkan dimasalahin. Karena Islam itu mengajarkan keindahan, terutama akhlak. Hadis Nabi sering dipakai oleh mereka. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu hadis Nabi. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sudah indah dicontohkan oleh Rasul supaya lebih indah lagi. Kalau jenggot panjang pendek itu nggak berhubungan dengan akhlak. Jamaah dari Allah ya ajmain. Jadi Rasul selama hidup musafir selalu mengqashar sholat. Beliau melihat ada sahabat yang tidak qashar, beliau tidak masalahkan. Tidak dikatain macam-macam. Di samping beliau selalu mengqashar sholat, beliau juga menjamak sholatnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari 1056, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainad dhuhri wal asri idza kana ala dhuhri sayrin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabung antara sholat duhur dan asar idza kana ala dhuhri sayrin, bila beliau berada di tengah perjalanan, dalam perjalanannya. Ini salah satu syarat jamak qashar, harus di perjalanan. Waktunya, tiba waktunya kita sedang sebagai musafir, dilaksanakannya juga kita masih sebagai musafir. Kalau waktu sholatnya sudah datang duluan sebelum kita menjadi musafir, nggak boleh. Misal kita mau berangkat ke Ciamis, mau berangkat jam 1, udah duhur kan, kita bilang, mak, sholat duhurnya ntar aja di jalan, kita jamak sama asar. Itu nggak boleh. Karena duhur sudah sampai, sudah turun, sudah tiba waktunya sebelum kita musafir. Asarnya boleh dikosong, tapi duhurnya nggak boleh. Kalau toh kita karena sibuk nyiapin ini itu langsung jalan, sampai jalan tadi duhur kita belum sholat, nggak boleh itu dijamak duhur dengan asar. Karena waktu duhurnya sudah sampai, sudah turun, sudah tiba sebelum kita jadi musafir. Atau sebaliknya, kita balik sini, duhur asar di jalan,
repot, kita ntar kerjain aja di rumah. Kalau sampai rumah udah hilang hak untuk menjamak kosong. Boleh kita kerjain sebelum sampai rumah, bukan sampai rumah banget, sebelum kita masuk kota wilayah tempat kita tinggal. Sebelum kita masuk kota Bekasi, batasnya di mana? Di sana kita sholat masih boleh jamak kosong. Kita masih disebut sebagai musafir. Jadi ukuran musafir itu ketika kita sudah keluar dari kota tempat tinggal kita, kota atau kabupaten, yang dalam fikih disebutnya surul balad. Jadi bukan kita sampai kampung 2 boleh jamak kosong, belum. Ukurannya kota, bukan kelurahan, bukan kecamatan, kota. Kita di kota Bekasi, tinggal di pinggir dekat kabupaten, itu boleh. Yang penting sudah keluar dari batas kota, bukan kilometer ukurannya, tapi surul balad, batas kota. Jadi kata sahabat Abdullah bin Abbas, hadis Bukhari, Rasul kalau berada di tengah jalan, beliau menjamak zuhur dan asar. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, begitu juga Rasul menjamak antara maghrib dan isya. Jadi yang boleh digabung zuhur asar, maghrib isya. Subuh tidak boleh ditarik kemana-mana, harus dikerjakan di tempatnya, di waktunya. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi Islam itu agama yang mengakomodir kemudahan buat umatnya, dan itu dinyatakan langsung oleh Rasul. Kalau kita melaksanakan ibadah sengaja memberat-beratkan diri kita, apalagi kalau niatnya supaya dianggap hebat, itu sudah nggak hebat banget, nggak hebat banget. Islam memerintahkan kita tahajud, iya, tapi Islam tidak mengharuskan kita tahajud harus sekian jam, enggak. Tahajud harus sholatnya sekian ratus rakaat, enggak. Kita tahajud cuma 10 menit, kita isi cuma 2-3 rakaat witir, silakan, boleh. Rasul ngasih tahu, siapapun yang memberat-beratkan perintah Islam, dia yang akan kalah sendiri. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini, agama Islam ini gampang. Ini jadi kaidah agama ketika mau menyimpulkan hukum. Sesungguhnya agama Islam ini gampang, nggak boleh dipersulit. Ada orang datang, Pak, saya mu'alaf, saya baru masuk Islam, saya pengen sholat tapi saya nggak bisa Al-Fatihah, belum hafal. Oh nggak sah, harus hafal dulu Al-Fatihah. Ini nggak sesuai dengan kaidah Islam. Jangan mempersulit. Bisanya apa? Saya dulu sebelum Islam di kampung sering dengar kalau malam-malam tertentu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya udah baca itu. Tapi setelah kamu sholat, kamu harus belajar untuk bisa Al-Fatihah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari nomor 39 dan An-Nasa'i. Wala yusaddad dina ahadun, tidak seorang pun memberat-beratkan perintah Islam illa walabahu, pasti dia akan kalah. Sengaja dia lagi semangat-semangatnya tiap malam, selalu jam 2 bangun tahajud, sholat terus sampai datang subuh. Yakin pada akhirnya nanti dia nggak akan sanggup seperti itu, akan kalah sendiri. Ini Rasul yang ngasih tahu, wala yusaddadina ahadun illa walabahu.
Tidak seorang pun memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri melaksanakan perintah agama, melainkan pada akhirnya dia akan kalah. Ketika Rasul dengar ada seorang sahabat beliau, namanya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasul dengar berita sahabat ini setiap malam nggak tidur, tahajud terus, setiap hari selalu puasa. Suatu saat ketika Rasul bertemu dengan sang sahabat ini, Rasul tanya, betulkah engkau orangnya yang diberitakan viral setiap malam gak tidur, tahajud terus, setiap hari puasa terus? Iya betul ya Rasul. Rasul kasih tahu, dirimu, keluargamu punya hak terhadapmu. Aku tahajud, tapi aku juga tidur. Aku puasa sunnah, tapi aku juga kadang gak puasa sunnah. Rasul perintahkan langsung kepada sahabat itu, puasalah kamu sebulan cukup 1 hari. Walaka ajru baqihi, untukmu pahala sebulan. Kita biasa puasa tiap hari, tiba-tiba disuruh puasa sebulan sekali. Kira-kira perasaan kita gimana? Kita merasa itu terlalu enteng. Begitu juga sahabat ini. Ya Rasul, wahai Rasul, aku sanggup lebih dari itu. Dikasih tawaran paling enak, puasa sebulan sekali, pahalanya sebulan. Oleh Rasul ditambah, kalau begitu puasalah 2 hari sebulan, pahala sebulan. Karena selama ini sudah biasa tiap hari puasa, 2 hari pun rasanya terlalu enteng. Nawar terus. Akhirnya sahabat itu oleh Rasul dikasih, kalau gitu kamu puasa selang-seling, sehari puasa sehari tidak. Ini puasa Nabi Daud, ini puasa terbaik buatmu. Oleh sahabat diterima puasa selang-seling. Rasul wafat, sahabat ini oleh Allah dianugerahi umur panjang. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, ini sahabat umurnya panjang, tua. Begitu sudah tua, sahabat ini mengeluh kepada tabi'in. Keluhannya, coba dulu tawaran Rasul yang pertama aku terima, puasa sunnah sebulan sekali, pahalanya sebulan full, kan enak. Saat itu beliau sudah sepuh, sudah tua, puasa selang-seling itu berat banget. Tapi karena itu yang seolah beliau janjikan di hadapan Rasul, beliau tetap paksakan untuk melaksanakan itu. Kita bisa nggak sebulan sekali puasa 1 hari aja, puasa sunnah? Itu yang saya ambil. Minimal sebulan saya harus puasa 1 hari, minimal. Ingat janji Rasul kepada sahabat itu. Bulan ini, bulan Islam, sekarang bulan apa ini? Jumadil Ula, Kamis yang lalu saya udah puasa. Andai kan selanjutnya nggak sunnah lagi, insya Allah ingat hadis Nabi ini, puasa 1 hari nilainya sebulan. Ketika ada rasa badan enak, puasa lagi minimal 1 hari. Jadi di hadis ini Rasul menegaskan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam melaksanakan perintah agama, melainkan pada akhirnya dia akan kalah. Sahabat tadi awalnya ketika dia menyatakan iya, Rasul bilang kamu gak akan sanggup. Rasul tegaskan kamu gak akan sanggup, dikasih pilihan, nawar, akhirnya itu. Jamaah dan Allah ya kemajuan. Jadi ajaran Islam, perintah-perintah Islam itu perintah yang ringan, yang mudah, tapi sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Beberapa menit lagi Isya, ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita lanjut sampai datang waktu Isya, beberapa menit lagi. Di hadis yang lain ini tentang sifat Rasul yang apabila Allah berikan pilihan
antara yang berat dan yang ringan, Rasul pasti memilih yang ringan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Siti Aisyah berkata, ma khiyyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa tara aisarahuma ma lam yaksam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali diberi pilihan, dua pilihan antara yang berat dan yang ringan, pasti Rasul akan memilih yang ringan. Ini kata Siti Aisyah, selama hal itu bukan dosa. Selama hal itu bukan dosa. Kalau pilihan itu yang berat atau yang ringan ternyata dosa, yang ada yang berat, Rasul nggak akan pilih yang ringan. Faidah kana ismu, kalau yang satu itu ternyata dosa, karena ab'adahuma minhu, Rasul akan menjadi orang yang paling menjauhinya. Nggak ada pilihan boleh sholat atau tidak sholat, nggak ada. Jadi kalau yang ada itu antara ibadah dan dosa, Rasul pasti paling jauh dari dosa itu. Wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattu hatta tantahika hurmatullah fayantaqimu lillah. Masih kata Siti Aisyah, demi Allah, ketika Rasul pribadi beliau dihina, beliau tidak akan pernah marah. Pribadi beliau dihina, beliau tidak akan marah. Beliau baru akan marah ketika kemuliaan Allah, kemuliaan Islam yang dihina, baru beliau marah. Marahnya marah karena Allah, bukan marah karena nafsu. Dan ini banyak sahabat-sahabat beliau yang mencontoh, pribadi dihina masa nggak masalah, nggak marah sedikit pun. Tapi kalau Islam yang dihina, barulah di situ tempatnya kita marah. Kalau ada seorang muslim mukmin, Islam dihina kok nggak ada perasaan marah, itu keimanannya boleh jadi ada masalah. Semoga ada manfaatnya. Semoga setiap ilmu yang manfaat Allah tanamkan, Allah tancapkan di hati kita, dan Allah berikan kita kemudahan, keringanan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu